Let's Moji. Hai, good morning Uji Badi. Bagaimana weekend Anda kemarin? Apakah Anda sudah siap memulai minggu yang baru di hari Senin ini? Pastinya Anda semakin semangat ya begitu mendengar berita bahwa Lionel Messi telah konfirmasi bahwa dirinya ikut serta dalam laga Argentina melawan Indonesia pada 19 Juni nanti. Wah, semakin gak sabar ya Moji Badi. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Shana Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Sungguh miris di mana polisi membekuk 5 dari 10 pelaku pemerkosaan terhadap remaja perempuan. Para pelaku terdiri dari oknum guru, tokoh pemuda, hingga oknum kepala desa. Sudah sepatutnya rumah menjadi tempat teraman bagi seseorang. Tapi seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung tega menghamili anak kandungnya sendiri. Perbuatan tersangka terungkap setelah salah seorang kerabat curiga dengan perubahan tubuh korban. Belakangan diketahui jika wanita 21 tahun itu telah hamil 8 bulan. Sementara itu di informasi lainnya, aparat gabungan menggagalkan peredaran narkoba dari wilayah Pekanbaru, Riau, Sumatera Barat. Dalam operasi tersebut, seorang pengedar narkoba tertangkap di wilayah Kabupaten 50 kota, sementara 2 lainnya kabur. Masih dengan kasus kriminal, sebuah mini swalayan di Ragunan, Jakarta disantroni kawasan perampok bersenjata tajam. Seorang pegawai yang berusaha melawan mengalami luka di bagian wajahnya. Walau tak berhasil mengagalkan para perampok, keberanian pegawai tersebut patut diapresiasi ya Moji Badi. Tentunya aksi curanmor semakin merajalela ya Moji Badi. Dan kini para pelaku sudah tak kenal waktu dan juga tempat. Di Palembang, 2 pelaku pencuri beraksi di warung kopi saat motor ditinggal korbannya untuk masuk ke posyandu. Aksi di siang bolong itu terekam kamera pengawas CCTV. Moji Badi jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai penemuan mayat dalam karung. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Sesosok jasad perempuan ditemukan dalam karung di bawah kolong tol Cibitung, Cilincing, Marunda, Jakarta Utara. Dan dari hasil olah TKP sementara, diduga jasad malang itu merupakan korban pembunuhan. Mungkin Anda bisa mulai mempertimbangkan tutur kata dan juga perbuatan dalam membangun hubungan dengan sesama. Karena tak jarang kasus pembunuhan dilatar belakangi oleh sakit hati. Seperti kasus pembunuhan ibunda anggota DPR Bambang Hermanto. Polisi masih mendalami motif pelaku menghabisi nyawa korban yang diduga dilatar belakangi sakit hati. Pelaku diketahui seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja 2 pekan di rumah korban. Moji Badi, razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Johar Baru, Jakarta diwarnai dengan kejar-kejaran. 10 orang PPKS diamankan oleh Satpol PP. Di berita selanjutnya, aksi premanisme debt collector atau penagih utang dengan cara paksa kembali terjadi di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban melakukan perlawanan saat sang penagih hendak membawa motornya. Moji Badi, ternyata aksi tawuran masih aktif di kalangan para pelajar. Pertengkaran 2 kelompok pelajar ini kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi itu, seorang pelajar mengalami luka di bagian kaki karena sabetan senjata tajam. Moji Badi, jika Anda melihat hal tersebut, diharapkan Anda untuk segera menghindar ya Moji Badi. Dan untuk Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi truk yang menabrak tembok lapas. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprilia dalam Moji Pagi. Kecelakaan kendaraan besar seperti truk yang menabrak sejumlah tempat terjadi di beberapa lokasi. Di Kalimantan Timur, truk bahkan meluncur dengan kencang
hingga merusak Balai Lembaga Kemasyarakatan kelas 2. Mojibadi bencana puting beliung di perairan Laut Tebing Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau terekam kamera warga. Sejumlah bangunan rusak dan sebuah warung roboh setelah diterjang puting beliung. Kita beralih ke informasi lainnya, perahu nelayan terbalik di perairan Batam, Kepulauan Riau. Dari 6 penumpang kapal, 2 ditemukan tewas, sedangkan 4 lainnya berhasil diselamatkan. 2 hari terombang-ambing di laut, 5 warga Kabupaten Seram bagian timur Maluku diselamatkan tim SAR dan nelayan. Para korban kemudian dievakuasi dan diserahkan ke keluarga. 2 tahun pemberlakuan tilang elektronik tak membuat pelanggaran lalu lintas menjadi turun. Bahkan di beberapa tempat masyarakat menggunakan jalan hanya tertib jika ada kamera pemantau. Untuk itu Polri kembali menerapkan sanksi tilang manual di jalanan. Pastinya ada pro dan juga kontra terhadap keputusan ini. Namun kalau Mojibadi lebih setuju tilang elektronik atau mahal? Tetap tertib berlalu lintas ya Mojibadi dimanapun Anda berada. Nah setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai hasil pertandingan Piala Dunia U20. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Shanas Aprilia. Di berita olahraga hari ini, dini hari tadi telah berlangsung pertandingan yang mempertemukan Irak kontra Inggris serta ada Tunisia melawan Uruguay. Dan berikut informasi selengkapnya. Dan sementara itu Mojibadi berikut kami akan hadirkan hasil pertandingan dalam Piala Dunia U20 Argentina yang berlangsung dini hari tadi. Kita beralih ke Liga Inggris. Sejumlah pertandingan pekan terakhir Premier League 2022-2023 telah berlangsung tadi malam. Dan berikut kami akan sajikan beberapa hasil pertandingannya untuk Anda. Dan selanjutnya yang dinanti-nanti oleh Volley-mania nih. Menjelang VNL 2023 yang akan segera dimulai, Timnas Voli Putri Serbia telah bersiap untuk menebar ancaman bersama pelatih barunya yakni Giovanni Guidetti. Dan tentunya Moji Pagi masih akan segera kembali untuk mengajak Anda melihat keseruan acara Kuningan City Wellness Week. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Shanas Aprilia dalam Moji Pagi. Mall Kuningan City mengadakan kegiatan Kuningan City Wellness Week selama sepekan kemarin. Para peserta bisa merasakan keseruan baru melakukan yoga activity bersama. Dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Wah, seru banget ya Mojibadi, jadi makin semangat nih untuk olahraga. Nah, Mojibadi, warga memadati Pantai Ancol, Jakarta Utara. Mereka memanfaatkan tiket gratis yang diberlakukan pihak Ancol selama 1 bulan ke depan. Mungkin ini bisa menjadi short escape Anda ketika sedang penat selepas bekerja. Cocok nih untuk destinasi weekend Anda bersama keluarga besar. Dan Mojibadi penghujung bulan Mei ini merupakan ulang tahun Kota Surabaya. Ribuan warga padati jalan hampir 4 km untuk menyaksikan arak-arakan pawai mobil hias Surabaya Vaganza. Dan untuk perakiraan cuaca hari ini, BMKG memperkirakan Jakarta dan juga Kepulauan Seribu untuk hari ini akan cerah dan juga hujan ringan. Memasuki siang hari, cuaca sebagian wilayah tetap cerah berawan, namun ada juga yang gerimis. Cuaca kembali cerah hingga malam hari. Menurut BMKG, suhu udara akan berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Namun realitas bisa tembus 35 derajat pada siang hari dengan kelembapan 60 hingga 95%. Nah berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Dan Moji Badi, jangan lewatkan juga pertandingan Volleyball Nations League Women hari Selasa 30 Mei jam 9 malam antara Italia versus Thailand, live and eksklusif hanya di Moji. Moji Badi, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahnas Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya, tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day. It's Moji.